Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Sudarmaji. Saya Anissa Istiqomalia, kami dari kelompok 4 Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk menjelaskan materi kami pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang diampu oleh Pak Adi Syabana dengan materi perbedaan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya Anissa Istiqomalia. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Secara umum, penelitian dibagi atas dua jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar merupakan penelitian terhadap sesuatu objek karena keingintahuan, kepedulian peneliti dan penerapan terhadap penemuan tidak menjadi prioritas utama. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian praktikal yang merupakan penelitian sistematis terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan praktis dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Kemudian kita masuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji secara mendalam, secara kasus per kasus. Karena metode penelitian kualitatif yakin bahwa suatu sifat permasalahan akan beda dengan sifat permasalahan yang lainnya. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas hingga awal pembuatan desainnya. Kemudian definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau lampiran lainnya. Metode penelitian ini memang dari awal untuk mencari jawaban terhadap pemecahan permasalahan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan tersebut menggunakan paradigma yang berbeda. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data, sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Sebaliknya pendekatan kualitatif yaitu penelitian proses hipotesisnya itu turun ke lapangan, analisis dan data kesimpulan sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan non perhitungan numerik, non situasional, deskriptif, interview mendalam, analisis, story dan sebagainya. Sama halnya pada sifat penelitian, pendekatan kualitatif lebih mengarah pada penelitian kebenaran yang bersifat relatif, hermeneutik dan interpretatif. Pada pendekatan ini lebih banyak menggunakan analisis teori dan hermeneutik yang kuat untuk sampai pada sebuah kesimpulannya. Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih menekankan aspek behavioristik dan empiris yang berasal dari fenomena di lapangan. Saya akan mencoba menjelaskan materi kami itu bagian kedua mengenai masalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Pada penelitian kuantitatif, masalah yang timbul itu ada pada ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi yang kompleks, karena di sana adalah masalah yang timbul ketika kita melakukan penelitian kuantitatif adalah masalah yang hanya riak masalahnya saja. Sedangkan penelitian kualitatif, masalah yang timbul itu ada pada ruang lingkup yang lebih sempit dan pembahasan yang lebih mendalam. Sedangkan menurut Lincoln dan Kuba, penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama ketika melakukan penelitian adalah peneliti tersebut. Bagaimana ketika kita mencoba menghadapi objek penelitian kita atau instrumen atau informan kita harus menggunakan bahasa yang mampu dipahami oleh instrumen itu supaya kita mampu untuk menggali masalah-masalah yang tersembunyi pada narasumber kita. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan informan yang tidak terlalu mengerti bahasa-bahasa yang lebih foreign, maka kita harus fleksibilitas, kita harus mampu menggunakan bahasa yang mampu beradaptasi dengan informan tersebut supaya informan tersebut paham terhadap apa yang ingin kita gali, apa yang ingin kita keluarkan dari informan tersebut. Sedangkan perbedaan secara mencolok dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada pada metode penelitian atau jenis pengumpulan data yang dilakukan. Nah, pada penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya itu lebih bersifat terstruktur. Kenapa saya bilang terstruktur? Karena sudah ditentukan dari awal. Alat yang digunakan untuk mengambil data itu sudah kompleks, sudah diatur dari awal, sudah sistematis. Sedangkan kalau penelitian kualitatif seperti yang dibilang tadi itu adalah tergantung bagaimana peneliti tersebut. Artinya fleksibilitas ketika ingin melakukan pengolahan data tersebut. Itulah kenapa untuk penelitian yang lebih besar, penelitian kualitatif tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena di sana adalah penelitian yang secara pengumpulan data dan secara pengumpulan datanya harus terstruktur, harus sistematis dan sudah ditentukan di awal supaya ketika melakukan penelitian itu lebih mudah dan lebih gampang. Namun pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, perbedaan secara mencoloknya adalah juga pada generalisasi populasi, di mana penelitian kuantitatif agak sedikit sulit untuk menggarisumumkan inti dari penelitian itu. Kenapa? Karena di sana akan berhadapan dengan sebuah penelitian yang sedikit rumit dan menggunakan teknik pengambilan data seperti misalnya angket. Ketika kita menyebar angketnya tersebut, kita akan sulit untuk menggeneralisasi pada populasi yang dimana kita menyebar angket tersebut. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, gampangnya itu adalah ketika kita melakukan penelitian itu tidak terpaku pada alat analisis yang alat pengambilan data yang kita gunakan, karena di sana nanti bisa saja sesuai beradaptasi atau fleksibilitas sesuai dengan objek penelitian kita. Namun kelemahan di antara masing-masing penelitian tersebut, kelebihannya itu adalah nanti data yang diambil itu bisa saja validitinya atau keabsahan datanya itu lebih bagus daripada penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif seperti yang dibilang di awal tadi, karena menggunakan alat pengumpulan data yang sudah terstruktur, yang sudah sistematis, maka data yang didapatkan itu tingkat keabsahan atau tingkat validitinya itu tinggi. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu kelemahannya di sana adalah nanti keabsahan atau validitas datanya itu agak sedikit diragukan. Kenapa saya bilang validitas data yang didapatkan itu sangat diragukan? Karena sifatnya subjektif. Gimana nanti tergantung dari penelitinya tersebut, seperti yang bilang dari Lincoln dan Kuba tadi. Karena instrumen penentu dalam penelitian kualitatif di sana adalah dari peneliti tersebut. Jadi bisa saja peneliti nanti dapat terkontaminasi data yang diambil itu, dapat terpengaruh dengan subjektivitas, dapat terpengaruh dari sisi dari peneliti tersebut. Jadi tergantung di sana adalah bagaimana pola pikir atau mindset peneliti ketika melakukan penelitian atau ketika menerima data dari informan. Baiklah, dari pemaparan materi kami tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan secara mendasar penelitian kuantitatif dan kualitatif ada pada tingkat kerumitannya. Karena penelitian kuantitatif harus sesuai dengan sistem atau harus sesuai dengan struktur yang sudah dibentuk dari awal. Sedangkan penelitian kualitatif adalah tergantung bagaimana dari subjektivitas peneliti tersebut, karena sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitinya tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tanah
berpikir.